di kesempatan sebelumnya, yaitu hadis yang ke-80, yaitu hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Saleh, ya. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, mengajarkan kepada kami Abdullah bin Saleh, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Musa bin Ali dari ayahnya bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Suraqah bin Ju'shum, ala adulluka ala a'zamis sadaqati aw min a'zamis sadaqah. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahu engkau sedekah yang paling agung atau di antara sedekah yang paling mulia? Qala, kemudian Suraqah bin Ju'shum pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, ibnatuka mardudatan ilaika laisa laha kasibun ghairuka, atau ibnatuka mardudatun ilaika laisa laha kasibun ghairuka, yaitu putrimu dikembalikan kepadamu sedangkan dia tidak ada seorang pun yang menafkahi kecuali engkau, ya. Dan kita telah jelaskan maksudnya dikembalikan di sini adalah ada kalanya karena dicerai oleh suaminya, ya. Dicerai oleh suaminya, atau suaminya meninggal dunia, atau dia pergi entah kemana, gitu, ya. Dan hadis ini jamaah sekalian telah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya derajat hadis ini adalah dhaif, ya. Derajat hadis ini adalah dhaif. Lalu dari sisi makna, maka hadis ini dibenarkan, ya. Makanya ada juga riwayat pada hadis yang ke-81, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan telah mengajarkan kepada kami Bishr, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Musa, dia berkata saya mendengar ayahku dari Suraqah bin Ju'shum bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya Suraqatu, ya, mithlahu. Ini Rasulullah SAW bersabda, ya Suraqah. Ini maksudnya lanjutannya adalah hadis yang kita sebutkan tadi itu. Itu Nabi SAW mengatakan, wahai Suraqah, maukah aku beritahu engkau sedekah yang paling agung atau di antara sedekah yang paling luhur, dan seterusnya. Namun derajat hadis ini juga dhaif, ya. Hadis ini pada hadis yang ke-81 ini derajatnya adalah dhaif. Namun jemaah sekalian, dari sisi makna, ya, dari sisi makna maka hadis ini adalah benar, ya. Jadi dua hadis ini dhaif sanadnya, akan tetapi benar dari sisi maknanya. Yang demikian itu adalah karena pada hadis yang ke-82 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan telah mengajarkan kepada kami Haywah ibn Shuraih, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Baqiyah dari Bahir, dari Khalid, dari Miqdam ibn Ma'di Karib, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Kata Nabi SAW, makanan apapun, ya, yang engkau makan sendiri, maka itu adalah sedekah. Dan makanan apapun yang engkau berikan kepada anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan makanan apapun yang engkau berikan kepada istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apapun yang engkau makan atau makanan apapun yang engkau berikan kepada pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu, ya. Pelayan di sini jemaah sekalian juga bisa termasuk di sana adalah budak, ya. Dan di dalam hadis ini jemaah sekalian, ya, terdapat kalimat wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah.
makanan apapun yang engkau berikan kepada anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan ini adalah syahid dari pembahasan hadis ini di dalam bab ini. Anak di sini, ya, telah kita sebutkan di kesempatan sebelumnya, ya, anak di sini adalah umum, semua anak. Ya. Jadi makanan apapun yang kita berikan kepada anak kita, maka itu bernilai sedekah bagi kita. Dan termasuk anak di sini adalah seorang anak perempuan atau putri kita, ya, yang dikembalikan kepada kita seperti dalam hadis tadi. Maka makanan yang kita berikan kepada dia, maka itu juga merupakan sedekah. Sehingga ini menguatkan makna hadis-hadis yang sebelumnya, ya. Lalu kita sebutkan pembahasan berikutnya, yaitu bab yang ke-44. Dan bab yang ke-44 itu, ya, adalah man kariha an yatamanna mautal banati. Yaitu orang yang benci atau tidak senang berharap akan kematian putrinya, ya. Orang yang tidak senang atau benci terhadap harapan akan kematian putri atau anak-anak perempuannya, ya. Dan kita sebutkan hadis yang ke-83, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Abi Syaibah. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Ibnu Mahdi dari Sufyan, dari Utsman bin Haris Abi Rawa, dari Ibnu Umar, bahwasanya anna rajulan kana indahu walahu banatun fatamanna mautahunna faghadiba Ibnu Umar faqala anta tarzuquhunna. Bahwasanya seseorang ada di dekat Ibnu Umar, sedangkan dia memiliki beberapa anak perempuan. Lalu orang ini pun berharap akan kematian putri-putrinya tersebut. Maka Ibnu Umar pun marah. Lalu beliau mengatakan, anta tarzuquhunna, apakah engkau yang memberikan rizki kepada mereka? Karena tentu yang memberikan rizki adalah Allah, ya. Sehingga seorang tidak perlu mengkhawatirkan akan rizki putri-putrinya. Secara sanad ya mas sekalian, hadis ini adalah dhaif, namun pesan yang disampaikan dalam hadis ini maka itu benar. Ya, yakni tercelanya mengharapkan kematian anak-anak perempuan. Dan ini juga sesuai, ya, pesan yang di dalam hadis ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 31, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira." Ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena khawatir miskin. Kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kami akan memberikan rizki kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah merupakan dosa yang sangat besar, ya. Baik. Ini telah kita sebutkan jamaah sekalian, dan di kesempatan sebelumnya saya di situ keliru, ya, mengucapkan ayat yaitu nahnu narzuqukum, ya. Yang betul adalah nahnu narzuquhum wa iyyakum. Itu yang betul. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Bab yang ke-45. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-waladu mabkhalatun majbanatun. Babun al-waladu mabkhalatun majbanatun. Bab pembahasan tentang anak adalah sebab sikap atau sifat pelit
dan sebab sikap atau sifat pengecut, ya. Ingat di sini pada bab yang ke-45 Imam Bukhari mengatakan babun al-waladu mabkhalatun majbanatun. Bab pembahasan tentang anak itu adalah sebab sifat atau sikap pelit dan sifat atau sikap pengecut, ya. Pada hadis yang ke-84 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan Haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani Al-Laitsu qala kataba ilayya Hisyamun an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Abu Bakr radhiyallahu anhu yauman wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar falamma kharaja raja'a faqala kaifa halaftu ay bunayyatu faqultu lahu faqala a'azzu alayya wal waladu al-watu, ya. Wal waladu al-watu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Salih. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Al-Laits. Dia berkata Hisyam telah menulis surat kepadaku dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata pada suatu hari Abu Bakar mengatakan, pada suatu hari Abu Bakar mengatakan wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Kata Abu Bakar, demi Allah tidak ada di atas permukaan bumi ini seseorang pun yang lebih aku cintai dibandingkan dengan Umar. Tidak ada seorang pun di atas permukaan bumi ini, ya, tidak ada seorang pun yang berada di atas permukaan bumi ini yang lebih aku cintai dibandingkan dengan Umar. Falamma kharaja raja'a. Maka tatkala Abu Bakar ini keluar pergi, maka beliau pun kembali balik. Faqala, kemudian Abu Bakar mengatakan kaifa halaftu ay buniyatu, atau kaifa halaftu ay bunayyatu. Kata Abu Bakar, bagaimanakah sumpahku tadi itu, wahai putriku? Ini maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar ketika keluar, pergi, kemudian balik, kemudian beliau mengatakan, bagaimanakah ya sumpahku tadi itu, ya, bagaimanakah sumpahku tadi itu, wahai putri tersayangku, ya. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata Aisyah, faqultu lahu, ya, aku pun mengatakan, yakni mengatakan seperti apa yang disebutkan oleh Abu Bakar tadi. Ya, kata Aisyah, faqultu lahu, ya, aku pun katakan seperti apa yang dikatakan oleh ayahku tadi, ini Abu Bakar. Faqala, kemudian Abu Bakar pun mengatakan, a'azzu alayya wal waladu al-watu. Kata Abu Bakar, Umar itu sangat mulia bagiku. Umar itu sangat berharga bagiku. Wal waladu al-watu. Akan tetapi anak itu sangat melekat di dalam jiwaku, ya. Jadi Abu Bakar mengatakan Umar itu adalah orang yang paling beliau cintai, yang paling beliau hormati, paling beliau hargai, ya. Dan bagi beliau adalah Umar adalah orang yang paling mulia. Namun Abu Bakar pun menyadari, meskipun demikian, anak itu ternyata adalah sangat melekat, ya. Adalah seseorang yang sangat melekat di dalam hatinya, ya. Dalam hati Abu Bakar. Baik. Hadis ini jemaah sekalian
Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab al-waladu mabkhalatun majbanatun. Anak itu adalah sebab sifat pelit dan sifat pengecut. Karena kita tahu sendiri jemaah sekalian, disebabkan adanya seorang anak, maka ternyata cintanya Abu Bakar kepada Umar itu pun menjadi terbagi, ya. Cintanya Abu Bakar kepada Umar itu pun ternyata terbagi disebabkan cintanya Abu Bakar kepada anaknya. Dan kita sadari jemaah sekalian bahwasanya anak itu memang sangat melekat di dalam hati kita, sehingga menyebabkan seseorang itu memiliki sifat pelit, ya, sampai dalam masalah urusan cintanya pun sampai terbagi, gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari kenyataan, misal ya, ketika kita misalnya mau bersedekah, misal ini, ketika kita misalnya mau bersedekah kepada orang lain, tapi ternyata ketika kita ingat dengan anak-anak kita, akhirnya kita pun bisa menahan sedekah kita. Karena kita berpikiran bahwasanya harta yang akan kita sedekahkan itu akan kita berikan untuk anak kita. Dan itu kenyataan. Terkadang ada pikiran-pikiran dari kita ini ketika kita mau bersedekah, ketika ingat anak kita, ya, ternyata kita lebih memilih untuk memberikan harta itu kepada anak kita. Dan ini memang tidak ada masalah jemaah sekalian, kalau memang itu adalah dipandang juga lebih maslahat. Karena memang sedekah terbaik itu adalah sedekah yang diberikan kepada orang terdekat kita. Dan ini tidak ada masalah dalam hal ini. Yang tercela adalah sifat pelit yang membuat seseorang itu sama sekali tidak mau bersedekah kepada siapapun, ya. Dan ini adalah yang tercela. Kemudian cinta kepada anak itu juga menyebabkan sifat pengecut. Misalnya seseorang ketika mau berangkat perang, ya, misalnya ketika mau berangkat perang, ternyata itu pun juga berpikir kalau seandainya dia perang kemudian misalnya mati, lalu dia berpikir nanti anaknya siapa nanti yang merawat. Khawatir misalnya ya, ibunya atau istrinya kurang bisa untuk merawatnya ini. Sehingga menjadi penghalang bagi seorang untuk melakukan jihad maksudnya. Ketika mau berangkat perang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata teringat anak. Nah, ini terkadang menjadi penghalang juga karena saking besarnya cinta seseorang kepada anaknya. Dan ini jemaah sekalian tentunya tercela kalau seandainya jihad ini misalnya adalah jihad yang memang fardu ain. Gara-gara memikirkan anak, misalnya sebenarnya anak ini sudah ada yang merawat, misalnya, kemudian membatalkan jihad tersebut. Membatalkan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Padahal kita tahu sendiri bahwasanya jihad pada saat itu adalah fardu ain misalnya. Karena ditunjuk oleh pemimpin misalnya. Ya, ditunjuk orang ini untuk berjihad, ya. Ditunjuk oleh pemimpin agar dia itu pergi berjihad. Namun dia membatalkan jihadnya, tidak melaksanakan perintah pemimpin ini karena anaknya misalnya, maka ini tentunya adalah tercela. Dan terkadang jemaah sekalian, jihad hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu adalah jihad itu adalah fardu kifayah. Kalau yang fardu ain misalnya karena ditunjuk oleh pemerintah, ya, atau misalnya ketika diserang oleh musuh, maka itu adalah yang fardu ain. Semua orang harus berjihad. Namun suatu ketika yang namanya jihad ini adalah fardu kifayah. Artinya kalau seandainya sudah ada beberapa orang yang berangkat, maka kalau seandainya orang ini tidak berangkat, maka itu tidak berdosa. Misalnya ketika seruan jihad ini bersifat umum, ya, seruan jihad dari pemerintah atau dari pemimpin, ya, khalifah misalnya, ternyata bersifat umum. Maka kalau seperti ini, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau seandainya sudah ada orang, ya, yang berangkat untuk berjihad, ya, maka yang lain yang tidak berangkat itu sudah tidak berdosa, ya, sudah cukup dengan orang-orang yang berangkat. Jadi bagi orang-orang yang lain ini hukumnya adalah sunnah saja. Baik,
Intinya dari pembahasan nih jamaah sekalian, bahwasanya anak itu ya sangat melekat di dalam hati seseorang. Ya, anak itu sangat melekat di dalam hati seseorang sampai membuat seseorang itu menjadi bakhil, ya, pelit atau menjadi pengecut. Ya, seperti tadi itu, ini tidak mau berangkat jihad. Atau juga misalnya ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, misal ketika ada orang yang tenggelam misalnya ya, ada orang tenggelam di laut, atau misalnya ada orang kebakaran di dalam rumah. Ketika mau menolong misalnya, ingat anaknya. Ini bagaimana nanti kalau seandainya saya mati? Siapa yang merawat anak saya? Maka ini adalah membuat seseorang itu menjadi pengecut ya dalam hal ini. Ini gara-gara sang anak. Dan ini tidak lain adalah karena betapa sang anak itu melekat di dalam hati seseorang ya. Dan kita juga jemaah sekalian harus dalam hal ini melihat mana yang lebih maslahat. Dalam hal ini ya, kita mau menolong orang, mau bersedekah misalnya, harus melihat mana yang lebih maslahat. Jangan kita pakai hawa nafsu. Karena kalau seandainya kita mengikuti hawa nafsu, kita nggak akan beramal. Karena orang itu, ya, dorongan untuk santai-santai itu sangat kuat sekali. Hawa nafsu ini selalu mendorong seseorang untuk bersantai-santai, tidak mau beramal. Makanya seseorang ketika dalam kondisi seperti ini, dia harus melihat mana yang lebih maslahat, mana yang lebih diridhoi oleh Allah, mana yang lebih dicintai oleh Allah. Maka itulah harus lebih dikedepankan ya, dalam hal ini. Jangan sampai gara-gara anak kita, ya, sampai kita meninggalkan semua amal misalnya. Nah, ini. Yang sebenarnya ada di sana amalan-amalan yang lebih maslahat. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian. Yang pertama yaitu adalah syiddatu hubbi Abi Bakrin radhiyallahu anhu lil Faruq radhiyallahu an. Dalam hadis ini menunjukkan betapa besarnya cintanya Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu an. Ya, Umar gelarnya adalah Al-Faruq, yani Umar Al-Faruq. Dan ini adalah merupakan bukti cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini jemaah sekalian, yang dilakukan oleh Abu Bakar di sini mencintai Umar itu adalah bukti cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena para ulama menjelaskan bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki beberapa tanda dan banyak tanda-tandanya dan bahkan dikatakan tidak terbatas. Tanda-tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu teramat besar cintanya kepada Allah. Orang-orang yang beriman itu teramat besar cintanya kepada Allah. Dan para ulama menjelaskan apa bukti tanda seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Sehingga dari ayat itu menunjukkan bahwasanya bukti atau tanda seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam teramat cinta kepada para sahabat. Di antaranya adalah sahabat Umar radhiyallahu anhu. Adalah seorang yang dicintai oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cinta kepada Umar adalah merupakan tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan untuk cinta, untuk mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencintai Umar. Dan banyak lagi jemaah sekalian tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama. Seperti misalnya ya, di antaranya adalah kasratu dzikril mahbubi. Ciri-ciri cinta itu adalah sering menyebut nama sang kekasih.
Dan tentu di sini yang dimaksud sang kekasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia itu selalu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berzikir kepada Allah dalam semua kondisi. Atau dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Ketika melakukan aktivitas, mulutnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Aktivitas apa saja? Baik ketika di rumah ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah misalnya, atau misalnya ketika bekerja di luar, ya, ketika berkendaraan misalnya, ketika naik motor, ketika naik mobil, ya, dimanapun dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri-ciri cinta kepada Allah. Kemudian juga misalnya seseorang ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di semua kondisi. Makanya dia ketika mau berangkat dari rumahnya, ketika keluar rumah dia berdoa. Ketika dia menaiki kendaraannya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyebut nama Allah. Kemudian dia ketika dalam semua aktivitasnya, misalnya ketika pakai pakaian, ketika berkaca, ya. Ketika berkaca misalnya bercermin, dia pun juga mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun membaca doa-doa untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini. Atau kalau seandainya tidak hafal dengan doa-doa itu, misalnya dia membaca bismillah, menyebut nama Allah ya, dengan menyebut nama Allah. Dalam semua kondisi, intinya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri-ciri cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, di antara ciri-ciri cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala atau tanda cinta seseorang kepada Allah, bukti cinta seseorang kepada Allah, yaitu adalah seseorang ini selalu melaksanakan perintah Allah. Dan dia lebih mengedepankan perintah Allah daripada perintah yang lain. Karena ciri-ciri orang yang jatuh cinta, ya, ciri-ciri orang yang jatuh cinta itu adalah dia selalu nurut dan mengikuti apapun yang diinginkan oleh kekasihnya. Kalau seandainya kekasihnya memerintahkan sesuatu, kemudian ada orang lain yang memerintahkan dia untuk mengerjakan sesuatu, maka dia akan lebih memilih melaksanakan perintah sang kekasihnya. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang jatuh cinta. Ya, orang yang jatuh cinta itu jemaah sekalian, ya, susah untuk diungkapkan ya. Cinta itu susah sekali untuk diungkapkan. Namun dari sisi bukti, maka dia selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh sang kekasihnya. Meskipun itu sulit misalnya ya. Misal, sang kekasih ini memerintahkan sesuatu yang sangat sulit. Karena dia cinta kepada sang kekasih ini, maka akan dia lakukan. Sesulit apapun itu. Meskipun itu adalah resikonya nyawa misalnya. Ya, resikonya adalah nyawa, maka akan tetap dia lakukan demi sang kekasihnya. Maka demikianlah hendaknya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tapi ternyata tidak ada buktinya. Dan di antara bukti cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, apapun itu. Baik bagi dia itu sulit atau mudah, ya, semuanya dilaksanakan. Dan tentunya dalam syariat kita, ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya kita kerjakan agama ini semaksimal mungkin. Ya, semampu kita. Selama kita masih mampu, kita kerjakan. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda-tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang ini selalu sabar terhadap sikap atau perbuatan sang kekasihnya. Sang kekasihnya ini melakukan apapun, maka dia akan selalu bersabar. Ya. Meskipun bagi dia itu adalah sesuatu yang dia tidak suka, misalnya. Seorang ini tidak suka dengan perbuatan itu. Akan tetapi karena yang melakukan itu adalah kekasihnya, maka dia pun akan senantiasa bersabar. Maka demikianlah bukti cinta seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah itu menguji dia dengan berbagai macam hal, maka dia senantiasa bersabar dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada dia. Sesulit apapun itu. Ya. Dia akan senantiasa bersabar dengan semua ujian yang Allah berikan kepada dia. Karena ciri-ciri seseorang yang jatuh cinta itu adalah ketika dia mampu bersabar dengan perilaku dan sikap sang kekasihnya, meskipun dia sebenarnya tidak menyukainya. Lalu berikutnya, di antara tanda-tanda seorang itu dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang ini selalu memasang telinganya ketika sang kekasih ini berbicara. Ini tanda-tanda seorang itu jatuh cinta, ya. Yaitu dia akan senantiasa mendengarkan baik-baik, ya. Mendengarkan secara seksama apapun yang diucapkan oleh sang kekasih. Makanya seorang ketika jatuh cinta ini jemaah sekalian, misalnya diajak bicara oleh kekasihnya, meskipun sampai berapa jam, dia tidak akan merasakan capek. Dia akan selalu merasakan bahagia, hatinya berbunga-bunga, ya. Ketika mendengar sang kekasihnya itu berkata-kata, bercerita tentang ini dan itu. Banyak hal yang diceritakan oleh sang kasihnya. Maka karena seseorang yang jatuh cinta kepada dia, maka apapun yang dia ucapkan akan dia dengarkan secara seksama. Apalagi misalnya ketika sang kasih ini ngasih surat, ya. Misal ini, sang kasih ini ngasih surat. Maka orang yang jatuh cinta ini akan senantiasa memperhatikan surat sang kekasih ini. Dia akan senantiasa membacanya dengan baik, ya, dengan penuh hati-hati, dengan penuh ketelitian. Kemudian habis itu dia tutup, kemudian habis itu dia buka lagi. Selalu dia terpaut dengan isi surat tersebut. Padahal dia sudah membaca sekian kali, tapi dia tidak pernah bosan dengan surat sang kekasih itu. Maka hendaknya kita demikianlah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Allah menyampaikan firman-firmannya di dalam Al-Quran kepada manusia. Betapa banyak pesan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran kepada manusia. Maka seseorang yang mengaku dirinya itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia betul-betul mendengarkan apa yang Allah firmankan ini. Ketika ada orang yang membacakan Al-Quran, dia betul-betul senang. Ketika dia membaca Al-Quran, hatinya begitu bahagia. Dan dia akan betul-betul memperhatikan isi dalam Al-Quran itu. Apa yang Allah firmankan, apa yang Allah maksudkan, apa yang Allah inginkan. Dia betul-betul pelajari ayat-ayat atau firman Allah di dalam Al-Quran itu. Dan dia tidak akan merasa puas ketika membaca Al-Quran itu. Dia senantiasa membacanya berkali-kali dan dia tidak akan bosan dengan firman Allah, kalamullah dalam Al-Quran ini. Maka inilah ciri-ciri atau bukti cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah yang inti dari pembahasan kita, yaitu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda cinta seseorang kepada kekasihnya, bukti cinta seseorang kepada kekasihnya adalah seseorang ini mencintai orang-orang yang dicintai oleh sang kekasih. Sang kasih ini misalnya cinta kepada ayahnya, ya. Misalnya ini, cinta kepada ayahnya, cinta kepada kerabatnya, ya, dan seterusnya misalnya, maka seseorang ini akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh sang kekasih tadi. Maka demikianlah bukti cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda, ciri-ciri cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai Umar. Dan Umar adalah orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar adalah termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan Allah sudah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan termasuk di dalamnya adalah sahabat Umar radhiyallahu anhu. Orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijamin surga oleh Allah. Yang dijanjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sehingga Abu Bakar, beliau sangat mencintai Umar. Karena Umar dicintai oleh Allah, Umar dicintai oleh Nabi SAW, dan ciri-ciri seorang yang jatuh cinta kepada Allah, ciri cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia itu mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah inti dari pembahasan ini. Abu Bakar ya mencintai Umar ya karena Umar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Umar dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu faedah berikutnya jemaah sekalian dari hadis ini, dalilun ala 'idhami ta'alluqi qalbil walidi biwaladihi. Dan ini adalah inti dari pembahasan kita di dalam bab ini. Dalilun ala 'idhami ta'alluqi qalbil walidi biwaladihi. Dalam hadis ini menunjukkan bukti betapa besarnya keterikatan hati orang tua terhadap anaknya. Ya, betapa besar keterikatan hati orang tua terhadap anaknya. Dan inilah yang menyebabkan orang tua itu sampai ya punya sifat bakhil atau sampai menjadi memiliki sifat pengecut ya. Artinya di situ maksudnya adalah karena saking betapa terikatnya hati orang tua itu terhadap sang anak. Dikatakan di sini dalilun ala idhami ta'alluqi qalbil walidi biwaladihi mahabbatan wa tamanniyan lahu bi an yakuna min khairin nasi khuluqan wa awsa'ihim rizqan. Dalam hadis ini terdapat dalil bukti ya betapa besar keterikatan hati orang tua kepada atau terhadap anaknya, karena orang tua itu berharap agar anaknya itu menjadi manusia terbaik akhlaknya ya, menjadi manusia terbaik akhlaknya dan menjadi orang yang paling luas atau sangat luas rizkinya ya. Dan ini kenyataan jemaah sekalian ya, orang tua pasti berharap demikian. Karena saking cintanya terhadap anaknya ya, maka dia pun ya sangat berharap agar anaknya itu menjadi orang yang paling bagus akhlaknya. Banyak dari kita yang ingin anaknya itu menjadi ulama ya. Dari kita misalnya ada yang ingin anaknya itu menjadi seorang ahli ibadah, seorang yang soleh, ya, seorang yang dermawan dan seterusnya. Dan banyak dari kita juga ya, yang berharap agar anak kita itu rizkinya luas. Ya, dan ini adalah memang sifat manusia pada umumnya. Ya, sifat manusia pada umumnya. Jadi sangat mencintai anaknya dan ingin anaknya itu menjadi orang yang terbaik. Dan ingin anaknya itu ya dalam kondisi dia bahagia dan lapang rizkinya. Kemudian hadis berikutnya. Hadis yang ke-85 ya. Dikatakan di sini pada hadis yang ke-85, haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi ibnu Maimun qala haddatsana ibnu Abi Ya'qub an ibni Abi Nu'min qala kuntu syahidan ibna Umar idh sa'alahu rajulun an damil ba'udah faqala mimman anta faqala min ahli al-Iraq faqala unzuru ila hadha yas'aluni an damil ba'udah wa qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul huma rayhanayya minad dunya.
Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Musa. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Mahdi bin Maimun. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Ibnu Abi Ya'qub dari Ibnu Abi Nu'am. Dia berkata, dahulu aku menyaksikan Ibnu Umar. Dahulu aku menyaksikan Ibnu Umar tatkala beliau ditanya oleh seseorang tentang darah nyamuk. Maksudnya di sini kata para ulama, yaitu darah nyamuk yang menempel di jasad, di tubuh atau di pakaian misalnya. Maka kalau seorang ini misalnya sholat gitu ya, sah atau enggak? Atau najis atau tidak, itu maksudnya. Faqala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, mimman anta? Ya. Dari mana engkau? Atau siapa sih sebenarnya engkau ini? Dari golongan siapa? Faqala, kemudian orang itu pun mengatakan, min ahlil Iraq. Aku adalah termasuk penduduk Irak. Ya, penduduk Irak. Ya, aku adalah termasuk penduduk Irak. Faqala, kemudian Ibnu Umar beliau mengatakan, unzuru ila hadza. Lihatlah orang ini. Ya, kata Ibnu Umar, lihatlah orang ini. Yas'aluni an damil ba'udah. Dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Wa qad qatalu ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka sungguh telah membunuh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud anak Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah Husain bin Ali radhiyallahu anhu. yakni putranya Fatimah radhiyallahu anha. Husain, seorang sahabat yang mulia. Putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. yakni putra dari putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Irak, ya, mereka dahulu ya telah membunuh yakni Husain radhiyallahu anhu. Ya. Dan di sini dikatakan bahwasanya Husain itu adalah anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maksudnya di situ adalah cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini biasa ya, orang Arab menyebut anak menyebut cucu itu dengan anak ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma raihanayya minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya itu yaitu Hasan dan Husain adalah ibarat seperti bunga hatiku dari dunia ini. Raihan di situ adalah tumbuhan yang baunya harum ya. Tumbuhan yang aromanya itu harum ya. Itu adalah raihan, ini secara bahasa ya. Jadi bisa diartikan di situ adalah Hasan dan Husain itu adalah wewangian bagiku dari dunia ini. Atau bisa diartikan bahwasanya Husain atau Hasan dan Husain ini adalah bunga hatiku atau ibarat bunga bagiku dari dunia ini. Ya, ibarat bunga bagiku dari dunia ini. Karena jemaah sekalian, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya seringkali ya mencium Husain radhiyallahu anhu. Ketika masih kecil ya, Husain dahulu dicium oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, faedah dari hadis ini jemaah sekalian, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, betapa cintanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Husain. Betapa besarnya cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Husain. Makanya dikatakan di sini ya oleh pensyarah, huma raihanayya minad dunya, yakni al Hasana wal Husain. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keduanya itu adalah raihan dari dunia bagiku. Ya. Itu seperti kita artikan tadi, yaitu wangian atau
bunga hati itu ya, atau bunga yang harum bagiku dari dunia ini. Yakni al-Hasana wal Husain. Maksudnya adalah keduanya itu adalah Hasan dan Husain. Ai huma akramani Allahu bihi wa habbani. Maksudnya adalah keduanya, yakni Hasan dan Husain ini, dengannya lah Allah memuliakan aku, dan keduanya membuatku jatuh cinta. Ya, keduanya membuatku jatuh cinta. Li'annal aulada yushammuna wa yuqabbaluna faka'annahum min jumlatir rayahin. Dikarenakan anak itu dicium, ya, dihirup ya, aromanya dicium, seakan-akan mereka itu adalah seperti wewangian. Ya, anak itu ibarat seperti wewangian atau bunga yang harum tadi itu ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yashummul Hasana wal Husain. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan dan Husain. Wa yadummuhuma wa yuqabbiluhuma. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dahulu memeluk Hasan dan Husain dan juga mencium keduanya. Ya, Hasan dan Husain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan dan Husain. Wa kana rubbama dhahaba ila baiti Fatimah min ajli an tukhrijahuma aw ahadahuma ilaihi. Pernah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Fatimah. Ya, pergi ke rumah Fatimah, ini putri beliau, agar supaya Fatimah memberikan atau mengeluarkan Hasan dan Husain itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya Fatimah memberikan atau mengeluarkan, ini membawa Hasan dan Husain atau salah satunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Farubbama abta'at alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa bil intidhari min ajli an tusliha min sya'nihima. Pernah ya, beberapa kali gitu ya, yakni Fatimah itu lambat untuk memberikan Hasan dan Husain atau salah satunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lambat untuk memberikannya. Wa huwa bil intidhari, sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menunggu-nunggu, mengharap akan kedatangan Hasan dan Husain, ingin disambut dengan bahagia gitu ya. Ternyata Fatimah itu lambat pada saat itu. Kenapa kok Fatimah ini lambat untuk memberikannya? Min ajli an tusliha min sya'nihima. Ya, au min sya'ni man yakhruju ilaihi minhuma. Karena Fatimah ini ingin memperbagus kondisi keduanya atau salah satunya yang akan keluar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ingin dimandikan dulu ya, karena kan anak-anak ya, anak-anak itu kan biasanya kadang kotor misalnya ya, karena habis main gitu. Nah, akhirnya Fatimah ya, ketika ingin memberikan anaknya Hasan atau Husain ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mandikan dulu supaya bersih. Dan juga terkadang ya, misalnya dipakai kalung yang harum gitu ya, dipakaikan kalung yang harum kepada Hasan atau Husain, lalu kemudian dikasihkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwasanya terkadang Fatimah itu lambat untuk ngasih, ya, untuk memberikan keduanya itu kadang lambat. Fakana yaqulu Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, ilayya ya luka'u, ilayya ya luka'u. Dia mengatakan, ayo cepat wahai anak kecil, ya, ayo cepat wahai anak kecil. Seperti itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam teramat sayang kepada Hasan dan Husain. Ya. Kemudian lagi, ya, lihat di sini betapa indahnya ya kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hasan dan Husain. Rubbama akhraja lisanahu li ahadihima yabhashuhu bidzalika wa yudhahikuhuma. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang ya main-main, ini menjulurkan lidahnya, ya, menjulurkan lidahnya
untuk menyambut Hasan atau Husain, ya, dan tertawa bersama keduanya. Nah, ini lihat Nabi kita SAW jamaah terkadang juga bergurau ya sama Hasan dan Husain, padahal keduanya itu masih kecil. Tapi ternyata Nabi kita SAW ya sangat sayang kepada mereka. Sampai di situ ya dikatakan di sini, yaitu kadang beliau itu menjulurkan lidahnya untuk menyambut Hasan atau Husain ya secara gembira, ya, menyambut mereka dengan gembira. Ini sampai di situ tertawa ya, tertawa bersama dengan anak-anak ya, dengan Hasan dan Husain. Wa kana al-wahidu minhuma rubbama ala dhahran Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana la yu'jiluhu. Dan salah seorang dari keduanya, ini baik Hasan atau Husain gitu ya, dahulu pernah naik di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tergesa-gesa untuk lepasnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak langsung segera menurunkannya, tapi dibiarkan dulu sampai Hasan atau Husain ini puas ya, di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah jemaah sekalian betapa sayangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan dan Husain, yang mana keduanya ini adalah anak dari putri beliau, yaitu putri dari Fatimah atau anak dari Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Hasan dan Husain ini adalah anak dari putri beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian faedah yang diambil, ya, bisa diambil dari hadis ini, yaitu yajibu taqdimu ma huwa awkadu 'alal mar'i min umuri dinihi li inkari Ibnu Umar 'ala sa'ini al-Iraqi 'an damil ba'udah. Wa qad farrata ahlul Iraqi fi ma huwa ajallu wa a'zam wa huwa al-Husain ibn Ali alladhi qutila zulman wa baghyan. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya wajib untuk mendahulukan sesuatu yang lebih penting daripada yang lainnya dari perkara-perkara agama. Jadi dalam urusan agama ini jemaah sekalian, hendaknya seseorang itu mengedepankan yang lebih penting. Misalnya semuanya penting, tapi ada yang lebih penting, nah, maka dahulukanlah yang lebih penting itu. Ini dalam agama ini, dahulukan yang lebih penting. Wajib untuk mendahulukan yang lebih penting ya, atas seseorang dalam urusan agama. Kenapa demikian? Lihat di situ, karena Ibnu Umar mengingkari si penanya tadi yang dari Irak. Si penanya yang dari Irak tadi itu diingkari oleh Ibnu Umar, yang mana orang ini bertanya kepada Ibnu Umar tentang darah nyamuk. Namun ternyata penduduk Irak, mereka melampaui batas terhadap hal yang lebih berat dari itu. Apa itu? Yaitu Husain bin Ali, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu, ternyata dibunuh oleh orang-orang Irak. Mereka membahas tentang darah nyamuk, tetapi mereka menumpahkan darah orang yang sangat mulia, yaitu cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain radhiyallahu anhu, dibunuh oleh mereka. Jadi mereka menghalalkan darah Husain, tetapi ternyata mereka menanyakan tentang hal darah yang ada pada nyamuk. Lihat ya mas sekalian, urusan darah pada nyamuk mereka tanyakan. Mereka menganggap ini berat, sehingga perlu ditanyakan. Tapi ternyata mereka meremehkan darahnya Husain radhiyallahu anhu. Nah, ini orang-orang penduduk Irak pada saat itu ya. Jadi mereka menanyakan hal-hal yang kecil ya, namun mereka itu meremehkan hal-hal yang besar. Makanya diingkari oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu sikap mereka ini. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, al-insirafu anis su'ali ila akhara idza qtada al-maqamu dzalika
wal bahthu amma yuzakki nafsas sa'ili ma'a bayani ma yalzamuhu wa yahtaju ilaihi min umurin. Yaitu adalah menghindar dari pertanyaan untuk membahas hal yang lain ketika memang yang demikian ini lebih maslahat. Ya, ketika yang demikian ini lebih maslahat. Dan membahas tentang sesuatu yang bisa membersihkan jiwa si penanya agar bisa memperbaiki dia, disertai dengan menjelaskan apa yang harus mereka lakukan, gitu ya. Fala nujibu an kulli su'alin, maka kita tidak harus menjawab semua pertanyaan. Fa idza su'ilna su'alan la maslahata fihi ajabna an ghairihi. Kalau seandainya kita ini ditanya tentang hal-hal yang tidak ada maslahatnya, maka kita alihkan kepada hal yang lain saja. Mimma yuzaki nafsasa ini, berupa hal-hal yang bisa mensucikan hati si penanya. Wa mimma huwa fi hajatin ilaihi, dan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh si penanya ini, kama fa'ala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Lihat tadi itu, Ibnu Umar ketika beliau ditanya tentang darah nyamuk, ya, yang pada saat itu memang orang ini tidak terlalu butuh dengan jawaban. Ya, menurut Ibnu Umar, orang ini sebenarnya tidak terlalu butuh dengan jawaban itu, dengan jawabannya. Sehingga Ibnu Umar, ya, pada saat itu beliau alihkan untuk membahas, ya, beliau alihkan untuk membahas sesuatu yang lebih besar, yang sekiranya jawaban Ibnu Umar ini bisa memperbaiki si penanya ini agar supaya sadar. Ya, kenapa mereka ini menanyakan tentang hal darah nyamuk, tapi mereka kok bermudah-mudahan terhadap darah kaum muslimin. Nah, ini, mereka mudah sekali menumpahkan darah kaum muslimin. Nah, ini, jadi itulah sikapnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ketika dikasih pertanyaan yang menurut beliau, ya, tidak terlalu perlu untuk dijawab, maka beliau alihkan kepada yang lebih penting daripada itu. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah takhsisul Husain bidzikri li'idhami qadrihi wa rafi'i makanatihi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan Husain secara khusus karena betapa besar, ya, kedudukan Husain dan betapa tinggi kedudukan Husain di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat di antara faedah dari hadis ini yaitu dalilun ala jahli hadzal sa'il an hukmi damil ba'udah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang penduduk Irak pada saat itu, ya, ini mereka orang-orang yang tabiatnya memberontak, gitu ya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya betapa bodohnya, ya, menunjukkan atas bodohnya si penanya ini, ya, tentang hukum darah nyamuk, ya. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis ini yaitu dalilun ala dzaka'is sahabati al-kiram wa annahum min nuqadi ahlil bid'ah wa ashabil akhta'i asyani'ati. Dalam hadis ini menunjukkan betapa cerdasnya para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, ya, atau radhiyallahu anhum. Betapa cerdasnya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan bahwasanya mereka ini adalah para pengkritik ahli bid'ah. Para sahabat adalah orang yang senantiasa mengkritik dan membantah ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang, gitu ya. Baik, itu yang sekalian di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Dan yang paling inti adalah bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam betapa mencintai Hasan dan Husain, yang mana keduanya ini adalah putra dari putri beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya atau bab berikutnya, babun hamlus sabiyyi 'alal 'atiqi. Bab pembahasan tentang membawa anak kecil di pundak. Apa ini mungkin memanggu, ya, bahasa kalau diterjemahnya di situ.
memanggul. Jadi di situ bab pembahasan tentang membawa anak kecil di pundak. Pada hadis yang ke-86 dikatakan di sini, haddatsana Abdul Walid qal haddatsana Syu'batu an Adi ibni Tsabitin qal sami'tul Bara'a yaqulu ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasanu salawatullahi alaihi ala atiqihi wa huwa yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abdul Walid. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit. Dia berkata saya mendengar Al-Bara. Dia berkata saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Hasan salawatullahi alaihi ya, ala atiqihi berada di pundak beliau. Wa huwa yaqul, sedangkan beliau berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Beliau berkata atau beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Hasan. Fa ahibbahu, maka cintailah dia. Ya Allah, aku sungguh mencintai Hasan, maka cintailah dia. Dan kembali hadis ini juga menunjukkan jemaah sekalian betapa cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya betapa sayangnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada cucu beliau. Dan di sini disebutkan yaitu Hasan. Dalam riwayat yang lain jemaah sekalian itu disebutkan bahwasanya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dalam riwayat Muslim ya, disebutkan doanya yaitu adalah Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahbib man yuhibbahu atau man yuhibbuhu ya, fa ahbib wa ahbib man yuhibbuhu. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahbib man yuhibbuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Hasan, maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintai dia. Ini dalam riwayat Muslim. Sehingga faedah dari hadis ini jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya betapa lemah lembutnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak, kepada anak kecil ya. Betapa sayangnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil. Lihat di situ ya, cucu beliau yaitu Hasan ya, ternyata ditaruh di atas pundaknya ya. Nah ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada Hasan atau kepada anak kecil pada umumnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya disunnahkan seseorang itu tawadhu terhadap anak-anak. Lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang nabi, bukan hanya sekedar seorang raja ya, bukan hanya sekedar jenderal atau presiden. Tetapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, makhluk termulia di dunia ini. Tapi ternyata beliau sangat tawadhu kepada anak kecil. Sama seperti kita jemaah sekalian ya, ketika kita ini misalnya menjadi pejabat ya, pejabat tinggi negara misalnya. Maka ketika kita di tengah-tengah keluarga kita, maka kita bukan pejabat lagi gitu. Sikap kita ini sudah sebagai ayah atau kepala keluarga gitu ya. Gambarnya seperti itulah. Jadi kalau sudah di tengah-tengah keluarga, maka kembali kita menjadi ayah ya, atau menjadi kepala keluarga dan seterusnya. Kemudian juga faedah yang bisa diambil dari hadis ini yaitu taharatu rutubati wajhis sabi. Bahwasanya sucinya ya, menunjukkan atas sucinya basah-basah yang ada di wajahnya anak kecil. Ya wallahu ta'ala alam ya, misalnya keringatnya gitu ya, atau misalnya ingus. Anak kecil biasanya ya berkeringat ya, atau ada basah-basah lah di wajahnya begitu. Nah ini, tuh hadis ini menunjukkan bahwasanya itu semua suci. Ya itu semua suci. Kemudian faedah berikutnya ya, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini yaitu adalah al-hatsu ala hubbil Hasani ibn Ali radhiyallahu anhu
wa bayanu fadlihi radhiyallahu anhuma wa an alil bayyiti atau wa an alil bait. Terdapat dalam hadis ini perintah ya untuk mencintai Hasan bin Ali dan penjelasan akan keutamaan Hasan ya, bin Ali radhiyallahu anhuma dan juga termasuk keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alul bait, termasuk alul bait. Dan mencintai Hasan, Husain, jemaah sekalian, seperti yang kita sebutkan, bahwasanya itu juga termasuk bagian atau termasuk tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk para sahabat ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencintai mereka. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan betapa luasnya perangai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini menunjukkan betapa luasnya perangai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya beliau adalah seorang yang memiliki suri tauladan yang baik. Makanya dalam Al-Quran ya, sungguh benar firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini suri tauladan yang baik, ya. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah suri tauladan yang baik. Kemudian juga dalam surah At-Taubah misalnya ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada seorang rasul dari golongan kalian, dari jenis kalian, azizun alaihi ma anittum, betapa berat atas dia musibah yang menimpa kalian, harisun alaikum, dan dia sangat semangat untuk memberikan petunjuk kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, ya. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat kasih sayang ya, kepada orang-orang yang beriman ya. Dan itulah sifat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya kita tiru. Makanya lihat ya, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ya, betapa sayang kepada cucu beliau. Dan yang berikutnya jemaah sekalian, dalam hadis ini juga terdapat dalil wajibnya mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalil atas wajibnya mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kasih sayang beliau kepada anak-anak, ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di situ dalam membangun karakter, ya, dalam membangun karakter anak. Nah ini, karena anak-anak itu jemaah sekalian itu membutuhkan kasih sayang. Mereka ingin bermain, ya, ingin gembira. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan kebutuhan mereka, ya, memenuhi kebutuhan mereka. Ya, anak-anak itu sukanya senang-senang, bermain-main, ya, ingin bergembira ria. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan agar mereka memperoleh itu semua. Dan ini juga tentunya ya agar membangun karakter sang anak. Karena ternyata ketika tahu bahwasanya orang tua ini misalnya, orang tua ini ternyata sangat penyayang, ya, maka sang anak ini pun nanti akan meniru. Kalau seandainya ya orang itu nampak bengis, ya, selalu menampakkan kebencian, suka marah-marah, maka nanti anak-anaknya pun juga bisa meniru dia seperti itu. Ya, bisa-bisa nanti anak-anaknya meniru orang ini ya dengan sifat-sifat tadi itu. Namun kalau seandainya seseorang itu penuh dengan kasih sayang, ya, lemah lembut kepada anak-anak, ya, maka nanti anak-anak ini pun juga akan meniru dia, ya, dengan perangai yang seperti dia contohkan, ya.
Demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, ini kita masuk pada bab yang ke-47 insyaallah. Yaitu babun al-waladu qurratul ain. Bab pembahasan tentang anak itu adalah penyejuk mata ya. Ini atau pelipur lara lah gitu ya. Allah taala alam. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.